Oke, balik lagi di podcast orang biasa. Asik. Podcast tempatnya orang-orang biasa, bukan tempat orang terkenal, bukan artis, karena ini bukan podcast biasa. Betul. Ya sekarang gue kenalin lagi. Udah kenal ya? Udah kenal sebelumnya. Tamu gue nih sekarang nih. Hai. Pak Putu. Anjir Pak Putu. Lu lebih senang dipanggil Putu apa Indra sih? Iya sama aja sih. Gue mengklaster. Kalau ada yang manggil gue Indra, itu pasti teman gue SMP. Oh gitu? SMP SMA lah Indra. Kalau ada yang manggil gue Putu, itu pasti teman gue dari kuliah kesini lah. Gue manggil lu Indra anjing. Iya. Ya juga. Ya itulah pokoknya. Gue kalau ada Pak Putu, wah ini Put, ini pasti anak kuliahan nih gitu bro. Ya setelah lama podcast ini I'm back. I'm back. Podcast ini udah nggak tayang beredar. Waduh. Karena satu dan lain hal. Iya. Karena berbagai hal yang menuju ke satu hal sebenarnya itu yang terjadi. Jangan diopen. Nah, suara lu yang itu susah tuh ngedit itu. Deket banget ke mic. Ya lu kan Kenceng jago banget. mixing. Kan jago nge-mix katanya. Iya. Iya. Ya, karena satu dan lain hal. Tapi ini karena ada satu topik yang kayaknya menarik banget buat dibahas. Waduh, menyenangkan gila. sekali. Jadi kemarin tiba-tiba gue punya ide untuk ngebahas ini dan kebetulan ternyata temen gue ini banyak fansnya ya. Wadir, masa? Setelah keluar podcast kemarin, gila lu banyak followers sekarang. Enggak juga sih kan, gue nggak nyantumin. Gue kan nggak nyantumin apa-apa. Semua kalau dari follow pasti lewat lu lah. Padahal lu nggak punya sosmed ya? Nggak ada, linkin aja nggak ada ya. Inilah bedanya ya. Banyak yang suka gitu dengan podcast yang pertama yang terkait dengan hacker. Iya. Nah, karena sekarang lagi musimnya hacker nih. Waduh. Lagi musimnya orang bicarain hacker. Waduh. Nah, sekarang gue undang lagi nih. Iya. Boleh. Ini gue juga baru pulang kantor nih langsung. Biasanya langsung pulang tidur gue. Thank you. Ini tandanya apa sih ini maksudnya? Kode. Nggak juga sih. Gue bawa makanan sendiri loh tadi loh. Ini free of charge ya. For your record ya. Gue bawa makanan sendiri. Gue makan sendiri gue. Ini free of charge ya. Ini sharing. Gue ketemu Tata, teman lama. Udah lama juga gue jarang lah gue ketemu teman-teman kuliah gitu. Ya, gitulah podcast orang biasa ya. Ya. Karena saking biasanya itu ya makan bawa bekal aja. Serba swadaya lo kesini. Yang lain ya liatin nanti ya. Serba swadaya. Oke lah, baliklah. Balik. Iya, jadi karena udah banyak yang kalau dibilang yang minta, orang percaya nggak? Enggak. Enggak, karena udah banyak orang-orang membicarakan hal ini. Iya, kita ikutan. Iya, sayang aja kalau gue nggak ngomongin ini. Betul. Karena di depan gue ini orang yang cukup capable untuk membicarakan hal ini. Gitu. Biasa aja saya, Pak. Ya oke, sekarang Bjorka gimana Bjorka? Bjorka. Siapa itu? Menurut gua Bjorka adalah sebuah pergerakan, bukan seorang individu. Sebuah pergerakan, bukan Pergerakan, individu. bukan individu. Jadi ada banyak? Ada banyak. 5-10 mungkin 15 orang. Lu ngitungnya gimana itu bisa 5 Soalnya sampai nggak 15? mungkin gua nembus satu infrastruktur, gua ngambil database-nya, gua upload ke semuanya ke website underground, gua jual datanya, gua yang nutupin tracknya, gua yang nyebarin, gua yang bikin propaganda ke medsos. Itu nggak mungkin kerjaan satu orang, tak? Nggak mungkin. Satu tim. Nggak mungkin. Jadi ini satu tim. Menurut gue ya satu tim. Berarti kemungkinan Bjorka nama komunitas. Ya, Bisa jadi ya? bisa jadi. Soalnya kan kalau kita perhatiin hacker luar tuh Anonymous itu kan selalu ngeluarin operation apa, siapa yang mau ikut, nanti ada sekian ratus orang ikutan. Oke.
karena lu udah deal akan ini sekian ratus orang ini, dikasih tahu nanti targetnya negara ini atau targetnya adalah IP ini. Nah itu gimana pun tuh, gimana cara tembus nanti akan report, gue udah tembus bagian sininya nih, ini begini, findingnya begini. Nah itu. Oke. Orang lokal apa orang luar? Campur. Ada lokalnya berarti? Pasti ada lokalnya. Soalnya kan dia bisa menunjukin ke satu orang tuh yang dijadiin grup WA-nya dibeli. Itu pasti orang lokal. Jadi ini kayaknya campuran sama orang dalam sama orang luar. Oh gitu? Menurut gue ya, kalau menurut pengamatan saya. Berarti motifnya apa menurut lo? Sama seperti Anonymous. Pengen dilihat. Mereka itu kan emang menggebrak ya. Ada sesuatu yang salah menurut mereka ada sesuatu yang salah, ini harusnya dibenerin gitu. Ada kemungkinan anggotanya Bjorka itu udah memperingatkan ke Kominfo atau yang lain tapi nggak didengar. Oh ya udahlah, beginilah gue cara ngebenerinnya. White hacker atau bukan? Menurut gue grey. Mungkin salah satunya. Belum dideteksi. Belum. Mungkin ada yang emang sehari-harinya yang kerja di situ, ada ya pokoknya. Menurut gua komunitas itu nggak mungkin lalu satu orang tuh bisa kerjain semua kerjaan banyak itu sendiri. Berarti motifnya emang belum ketahuan ya apa ya? Belum. Tapi kalau menurut gua sih kalau anggota Anonymous itu pasti dia ingin didengar karena ada sesuatu yang salah di tempat itu. Gitu. Oke, emang ciri khas dari hacker-hacker kayak gitu ya? Dia peringatin dulu. Ya. Tergantung nanti dari niatnya dia ya. Niatnya dia mau ke kejahatan atau mau ke cuma untuk memperbaiki infrastruktur doang gitu. Betul, Pak. Jadi kalau menurut gue Bjorka ini suatu pergerakan lah. Mungkin anggotanya 10-15 orang. 10-15 orang dari berbagai negara. Dari berbagai negara yang punya idealisme yang sama. Ketuanya orang lokal atau Nggak orang tahu. luar? Gue nggak tahu lah itu. Karena kalau gue pikir orang luar ya, tujuan dia apa gitu? Nggak ada negara lain gitu yang bisa dijebol gitu. Kan kalau lu scan kan IP range bro, lu nggak tahu itu ada di negara mana kan? Oh ya? Iya. Jadi berawal dari ketidaksengajaan aja? Iya. Oh gitu. Ada yang ini nih, port 80-nya kebuka. Oh coba cek port 80-nya broadcast apa? Oh ini, wah. Wah punya Kominfo nih gitu ya? Iya, seru nih gitu. Tapi, nggak tahu ya. Menurut gue sih dia jangan don't mess up with the government lah. Maksud gue mereka punya budget yang tidak terbatas untuk ngejar lo gitu. Kalau menurut gue. Enggak, tapi kalau kayak gitu berarti setidak aman itu ya? Iya. Kita. Iya. Padahal gue denger di podcast yang lain, katanya kita udah ngeluarin uang ratusan M untuk biaya, untuk menangkal serangan ribuan serangan, jutaan serangan setiap hari katanya. Betul. Walaupun gue nggak tahu sih gimana cara ngitungnya tuh jutaan serangan. Iya kan event yang masuk ke dalam firewall itu kan dihitung satu event. Misalkan lu nge-scan, lu melakukan port scan, lu melakukan exploit itu kan satu event. Semua event itu kan dirangkum, dikumpulkan di satu sistem namanya SIEM, Security Information Event Management. Nah di SIEM itu dihitung. Oke. Dari sekian juta serangan, yang mana yang denial of service, misalkan DDoS, yang ada berapa persen yang SQL injection misalkan, berapa persen yang cuman port scanning doang misalkan. Cuma secara umum waktu itu dijelaskan ada jutaan serangan nih seolah-olah, padahal mas scanningnya mungkin 80%. Nah gitu itu ya. nggak di drill down-nya. Gue agak ngeri aja sebenarnya ngedenger jutaan serangan nih, gimana ngehandle-nya jutaan serangan kalau dia bilang. Berarti kan maksud gue gini loh. Ini sorry tuh saya berarti kan nggak spesifik dia ngomong. Ya, betul. Harusnya kan dia ngomong spesifik dari jutaan serangan itu yang membahayakan berapa. Nggak didetailkan. Berarti kalau ngomong jutaan serangan, wah berarti kita harus nyiapin berapa triliun nih untuk dana. Bisa seperti itu. Ya berarti lu siap jadi Kominfo gitu. Kita punya teman loh yang dari Kominfo, S2 loh dia. Udah enggak ya? Iya lupa. Gua nggak ngerti lah. Respect lah buat Kominfo lah. Iya. Cuma mohon ya kalau ngomong ya jangan jutaan serangan gitulah. Mungkin bener. Enggak, maksud gua gini loh. Kalau orang biasa yang ngedenger ya, wah gila berarti kalau jutaan serangan gimana cara handle-nya ya? Iya. Kalau emang bisa dijelaskan secara lebih spesifik, iya kan? Berarti kan nggak perlu bilang, wah ada jutaan, oh ini ada yang membahayakannya sekian. Iya, gitu. sekian persen dari jutaan itu. Jadi kan lebih terukur gitu loh. Kalau kita ngomong secara global, wah
jutaan, ternyata 90% scanning doang. Ya, scanning kan menuju ke serangan, Pak. Iya benar sih. Itu kan di face, istilahnya kalau di ethical hacking itu reconnaissance. Reconnaissance itu cari lobang lah gitu. Tapi seolah-olah kan kayak tidak siap menghadapi serangan, bro. Kayaknya sih emang nggak siap sih. Kalau siap nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi ya. Iya. Oke, jadi lanjut nih. Berarti motifnya masih belum tahu ya? Masih belum tahu ya. Nah, berarti kalau sekumpulan itu dari negara-negara yang berbeda dan kemungkinan ini cuma dari ini pendapat lu adalah mungkin iseng aja ya. Sebenarnya cuma mau didengar. Iya, karena Indonesia aja nih yang kena nih. Ini ada negara punya, kita harus peringatin. Betul. Sebenarnya mereka cuma anak muda yang mau didengar. Mungkin dia udah salah satu anggotanya udah ngirimin email nggak dibales, ngirim lagi nggak dibales, ngirim lagi nggak dibales. Ah udahlah, capek gue peringatin mulu, sikat aja langsung. Sikat langsung kebakaran jenggot semua. Wah sini situ, tunjuk sana tunjuk sini. Kalau menurut kalau gua ditanya gua gimana mengatasinya, kan banyak ya orang-orang yang udah lebih maksud gua orang-orang yang lebih berpengalaman untuk keamanan data, orang-orang banking misalkan, orang-orang militeri misalkan, orang-orang dari BIN misalkan. Kenapa enggak sih Kominfo ajak yang memang sudah master di security gitu, kumpulin gimana caranya nih kita bikin negara ini aman, nggak ada lagi data leakage, nggak ada lagi, ini kan data iktp kita udah bocor, nama ibu kandung bocor, nomor telepon kemarin bocor, udah nggak ada yang bisa dipakai lagi. Kalau gue jadi hacker, gue udah bisa ganti nomor telepon gue loh ke bank. Misalkan dia ngaku, gue Putu Indra, nomor KTP-nya gue udah bocor, alamat gue udah bocor, nama ibu kandung udah bocor. Mungkin sudah sudah dilakukan kali sama Kominfo. Nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi dari sisi lu belum diajak ya? Nggak ada. Ini menawarkan untuk ajakan atau gimana nih? Gue juga mungkin belum mampu gue untuk gitu. Untuk se-nationwide. Gue kan baru company wide doang. Iya, pengalaman gue baru company wide doang. Maksud gue ada banyak orang-orang jago dan orang-orang yang udah lebih pengalaman di information security yang sebenarnya bisa diajak ngobrol sama Kominfo gitu. Gimana nih buat regulasi, misalkan kalau lu koneksinya keluar pakai API-nya itu harus di-encrypt misalkan, jalurnya itu pakai SSL misalkan, terus misalkan kalau ngirim data itu harus di-zip lalu passwordnya dikirim lewat media yang berbeda misalkan. Itu kan regulasi yang sebenarnya bisa dilakukan dan bisa untuk mengamankan data menurut gua gitu. Itu untuk penanggulangan lah ya. Betul. Tapi rata-rata kan kalau gue perhatiin ya orang-orang kita tuh paling males tuh kayak gitu tuh. Iya. Ngirim sesuatu di zip dulu langsung diserahin aja semua, di password dulu, mana pernah. Itulah. Jarang sekali mereka lakuin itu. Gua dulu selalu berpendapat, tak. Kenyamanan selalu berbanding terbalik dengan keamanan. Ya, lu pernah bilang di podcast pertama. Sampai gua ketemu sama Bapak Kapolres. Dia bilang, kalau lu nggak aman, lu nggak akan nyaman. Mungkin mindset itu yang harus ditekankan ke orang-orang di Indonesia gitu. Kalau lu nggak aman, hidup lu nggak akan nyaman. Biar lu aman seperti apa? Lu harus ngelakuin ini dan ini. Nggak banyak itu kok, nggak sesusah itu kalau menurut gue. Makanya tindakan Bjorka ini sebenarnya memperingati kita supaya keamanan itu penting. Betul. Karena kalau kayak orang kirim dokumen harus di password. Gua aja sebagai penerima males loh kalau dokumennya di password loh. Serius, di password lagi. Tapi itu kalau jadi habit, good for you maksudnya. Sekarang kan kayak di WhatsApp aja udah bisa kirim-kirim dokumen. Sekarang email udah nggak terlalu laku loh, Ndra. Iya, langsung. Orang kirim dokumen sekarang via WhatsApp. Iya, udah sampai 20 mega lah.
Email cuma 5 meg. WhatsApp 20 meg. Unlimited pula. Makanya. Sebesar ini hard drive-nya HP. Makanya. Oh gitu ya. Jadi kalau lu nggak mungkin nyaman kalau lu nggak aman ya. Betul, kalau menurut gue. Tapi mereka sekarang nggak aman aja nyaman. Itulah, makanya gue bilang kan, gue jualan lagi. Gue bukan jualan deh, gue sharing deh. Gue tuh pasang sesuatu yang namanya SIEM, Iya. Security Information Event Management. Gue sering ditanya sama customer gue, buat apa gue pasang SIEM? Gue selalu bilang, because you don't know what you don't know, Pak. Lu nggak tahu apa yang nyerang lu nggak tahu siapa yang nyerang lu. Kalau lu nggak tahu, ya udah, lu akan tetap nggak tahu. Nah, gimana biar lu bisa know what you don't know? Lu pasang nih perangkat ini. Banyak tipe-tipenya banyak, yang gratisan juga banyak. Di situ kan terlihat tuh, wah ternyata dalam sehari infrastruktur gue di scan sampai dari 10-15 IP. Wah, berarti gue udah ada sesuatu yang menarik untuk sampai mereka mau scan gitu loh. Nah, berarti gue punya sesuatu yang berharga nih ternyata di ini gue di kantor gue. Iya. Tuh. Sebenarnya itu sih. Kalau menurut gue ya, kalau seandainya kita memang sudah tahu akan ada kejahatan terjadi dan kita mempersiapkan, ya itu mungkin membuat kita nyaman. Tapi kan kebanyakan kita nggak sadar. Nah itu. Kita nggak sadar kalau banyak yang akan menyerang kita. Betul. Ya contohnya gini lah, siapa sih paling yang... Nah banyak yang kayak begitu. Pas gue pasang firewall, enggak nih Pak nih, ada yang nyoba masuk nih, gue bilang. Karena itu jelas. Gua siapa sih gitu kan? Gua siapa sih? Siapa yang mau nyerang gua? Iya, sama banyak yang Nah, itu terjadi sama dengan orang yang kena Instagram, YouTube. Iya. Jutaan follower, jerings. Hilang followers. Jerings itu kalau dia pakai two factor authentication dari awal, nggak akan kena. Betul. Gitu loh. Penting juga tuh 2FA. Gue sekarang semua email gue pasangin 2FA. Sekarang 2FA rata-rata ke ini ya, ke Google Apps. Ya. Iya, jadi ada yang Google Apps, yang Microsoft juga ngeluarin. Menurut gue bagus sih itu. Jadi password standar gue itu gue generate aja tuh yang random password. Gue kan nggak tahu passwordnya apa, tapi gue kalau mau login gue harus 2FA. Iya benar. Iya. Karena kalau password yang awal ditolak dia akan minta 2FA kan? Iya. Nah 2FA bener lanjut. Baru lanjut. Berarti emang passwordnya itu 2FA, selalu random kan? Selalu random. Kayak token BCA dong. Betul. Wow, Bapak dapat endorse dari BCA. Saya cuma bilang 2FA loh, Pak. Oh, yang awal-awal kan BCA. Oh gitu. Ya, BCA masuk ya. Iya. Masuk kemana? Jualan. Viewers. Emang cita-cita, nggak apa-apa. Cita-cita. Ya, gitulah, Bro. Berarti kalau dulu kan lu pernah bilang keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Iya kan? Ternyata sekarang kalau lu nggak aman, lu nggak akan nyaman. Itu kan untuk orang yang berharap dunia baik-baik aja, Bro. Betul. Makanya dia tidak perlu merasa aman gitu loh. Karena dia merasa tidak ada orang, tidak ada kejahatan di dunia ini. Mungkin dia merasa hidup di Taman Eden, Bro. Gue juga mau deh kalau ya numpang Di situ aja masih ada ular, Bro. Mangga. Mengganggu kenyamanan lo ya. Sampai turun lagi ke bumi kan. Aduh. Gitu tak. Jadi menurut lu Bjorka cuma ini aja nih ya, cuma sekumpulan orang yang... Iya, mereka sekumpulan orang yang emang ahli di bidang security kalau menurut gua. Orang iseng ya, orang iseng, gak ada motif. Biasa kalau kayak gitu... Motifnya pengen didengar. Pengen eksis sebenarnya, pengen ngerasain apa? Gue menemukan sesuatu. Iya, sebenarnya itu kalau menurut gua. Iya sih. Nggak semuanya jahat juga kalau menurut gue itu. Cuma karena yang diperingatkan nggak take action, ya udah nih. Menurut gue setelah gue dengar beritanya dari awal emang dia nggak jahat sih, karena nggak ada hal yang kejahatan yang dia buat sebenarnya. Dia cuma kejahatannya ya itu mencuri data. Kalau gue boleh bilang, they did the right thing in the wrong way.
Gue jadi inget ini ya, lu kalau pernah nonton film Social Network kan? Oh iya, tahu. Si Zuckerberg kan pernah bilang kan, yang waktu itu dia bilang harusnya lu berterima kasih sama gua. Yang dia bikin apa kalau nggak salah aplikasi FaceMesh ya, ingat kan? Dia kan awalnya sebelum bikin Facebook kan dia kan ngacak-ngacak Harvard tuh kalau nggak salah tuh, iya kan? Jadi dia ada sekumpulan foto yang di matching-matchingin sama dia. Nah itu security-nya Harvard waktu itu kayaknya jebol di film itu ya. Nah ketika jebol, dia kan disidang tuh. Dia cuma bilang gitu, lu harusnya terima kasih sama gua. Jadi gua nemuin bolong lu karena dari security-nya Harvard, orang-orang security-nya Harvard bilang kita udah layernya lapisan, wah tidak akan bisa tembus. Lah itu gua bisa tembus kata dia. Banyak. Gua pernah sekali kayak gitu. Dapat di satu company dia bilang, ya kita udah layered network, dia bilang pakai subnet. Lu dari subnet user nggak akan bisa ke data center kecuali lewat jam host katanya. Taunya tembus juga. Tembusnya dari siapa ya? Dari PC-nya tuh orang. Iya justru makanya orang-orang kayak gini harus diapresiasi. Iya. Bisa nggak ya diperlakukan baik-baik gitu, bilang oh muncul dong lo. Kayaknya nggak akan muncul, tak? Nggak akan muncul orang-orang kayak gitu. Nggak ada yang menjamin soalnya keselamatan mereka. Iya kalau presiden bicara nggak bisa. Kalau presiden bicara berarti nggak bisa ya? Kita mengaku kalah dong. Memang kalah, Ndra. Masih ada di atasnya lagi, Pak. Bisa eskalasi sebenarnya. Ya sebenarnya sih nggak kalah, cuman kan ketika jebol kan kita sudah kalah. Betul. Udah keserang duluan. Betul. Tapi nggak kalah sih kalau dia bisa ditangkap. Iya, kalaupun ditangkap pun udah. Kalau menurut gua sih ya, udah nggak usah mikirin siapa si Bjorka ini sih. Menurut gue sih gimana caranya kita mitigasi aftershock ini setelah serangan ini apa? Setuju gue. Soalnya kan data udah keumbar semua nih. Apa ya? NIK di seluruh Indonesia di random semua, di print. Ya mau apa? Lu mau gimana? Kalau lu jadi orang apps deh, data lu bocor. Ini lu dapat apa yang bisa lu lakukan untuk mengamankan datanya lagi? Iya kita coba untuk mitigasi lagi. Iya mitigasi lagi. Malah kalau seandainya kita menganggap sudah aman nih, kita harus tantangin lagi. Ayo sekarang coba dong tembusin gitu. Oh jangan, ke tempat gua aja kalau itu. Nggak usah kayak tempat gua aja. Kita punya resources yang capable untuk melakukan. NDA. Harus pakai NDA. Ada NDA-nya, makanya lengkap ya. Nggak ada NDA. Kalau tempat gua itu. Emang NDA kuat, Ra? Kuat. The big boss tuh sangat memantau. Sampai kalau misalkan ada yang bocorin, itu langsung tahu dia. Oh ternyata orang gue yang bocorin, udah tuh langsung tetap bocor kan? Tapi langsung orangnya langsung dipanggil, langsung dilaporin di confiscate, diambil laptopnya, udah semua udah bisa kena tuntutan. Iya. Soalnya pas gue join tuh bersedia dituntut jika terbukti membocorkan data perusahaan ataupun klien gitulah, ada itunya di. Berarti manajemen resiko lu juga harus kuat tuh, Dra. Karena kan bisa aja bukan dia tapi dibocorin ke temennya yang nggak kerja di tempat lu. Tapi bisa tetap terbukti, bisa terbukti. Susah sih ya kalau kita bicara security ya. Dulu gue ingat ada film apa tuh yang dia berhasil keluar di penjara terus tuh. Ingat kali yang filmnya Stalin? Itu mah. Itu kan udah security berlapis pun bisa ditembus ya. Social engineering kan. Social engineering. Iya, catat kapan keluar, kapan ganti shift. Atau jangan-jangan ini sebenarnya social engineering, Ra? Bocor dari dalam. Gua sih ya. Jadi setelah kalau gue ikutin dari yang lain itu dari sumber-sumber lainnya gitu, kita ini kan ada kayak third party vendor dari departemen tersebut lah gitu yang memegang data kita itu. Nah, justru ada kemungkinan juga yang bocor di infrastrukturnya si third party vendor itu, bukan
si departemen yang selama ini kita pikir bocor di tempat dia. Bisa jadi. Bisa jadi juga. Karena ada NDA juga antara dia dengan third party vendor. Iya, karena dia pikir ya udahlah karena udah ada NDA aman kan gitu. Ternyata infrastrukturnya si third party vendornya ini nggak aman lah. Gimana taunya dari situ kan tetap kan data departemen itu udah di tempat itu gitu. Makanya kan tadi gue tanya, NDA emang kuat nggak? Kalau tempat gua kuat. Tempat lu kuat ya? Mantap. Perlu disebut? Nggak usah. Udah tahu. Orang sebut Putu Indra mah udah tahu lah dia di mana lah. Gila waktu podcast pertama keluar tahu lu orang-orang lu orang mana. Bahkan ada yang join tempat gua. Pas dia bilang lu tahu ini dari mana? Gue pengen ketemu lu pak. Ketemu gue dari mana? Dia bilang. Iya, gue liat podcast gue yang mana? Gue bilang, yang berdua sama temen lu. Oh anjir, gue bilang si Tata nih kelakuan. Berarti podcast begini aja lumayan ya. Udah ada satu orang yang hire. Lu ke-hire satu orang yang ngefans sama lu ya. Anjir, fans kagak lah. Masih belajar saya pak, masih belajar. Enggak. Oke, lanjut. Iya sih. Dari regulasi kita belum ada tuh baseline yang menyamakan regulasi keamanan information security misalkan gitu yang ditandatangan oleh semua departemen dan semua yang mengguna data gitu. Terus kita juga belum ada yang hukum untuk perlindungan data pribadi misalkan yang sekarang nih masih digodok tapi nggak jadi gitu. Udah kematangan juga udah kelamaan. Kenapa nggak jadi? Nah, itu yang gue nggak tahu tak. Jadi sebenarnya perlindungan data pribadi ini menurut gue bagus ya, karena dia diturunkan dari GDPR. GDPR itu General Data Protection Regulation. Banyak sebenarnya keuntungannya. Contoh, data yang diolah itu harus pseudo anonim misalkan. Nama Adinata, rumahnya di sini, nomor teleponnya sekian, alamat di sini, sekolahnya di sini, nama Putu Indra, rumahnya di sini. Nah, biar kalau data itu breach tapi nggak ketahuan, jadi dialiaskan. Misalkan kalau namanya Putu Indra, nomor KTP-nya ini, nomor teleponnya ini, itu jadi primary key baru. Jadi misalkan Jakarta 1, Jakarta 2 itu alias Tata, Jakarta 3 itu alias Jakarta 4. Jadi pada saat ada data breach, itu yang keluar cuman Jakarta 1, misalkan Karawaci, Jakarta 2, Grogol misalkan. Jadi pada saat orang ngedump juga, it meaningless. Kita belum begitu ya Bang? Belum. Makanya data yang bocor itu beneran data nomor KTP, plak-plakan nomor KTP lu gitu loh. Namanya bukan kandungnya. Udah gitu begitu di-send juga kagak di-encrypt dulu ya. Iya, nah itu kan. Jadi kalau gue harus cerita belum, kalau data itu ada tiga jenis. Itu yang pertama adalah data in process. Yang kedua itu data at rest. Yang ketiga itu data in motion. Nah, misalkan gua punya KTP, datanya KTP gua. KTP gua ini gua taruh di dompet. Itu data at rest. Nah, yang kedua adalah lu mau lihat KTP gua tunjukin ke lu, ini tak KTP gua. Itu data in motion. KTP gua lu baca. Oh, nama Putu Indra, nomor KTP sekian, itu data in process. Pengamanan data di 3 step itu semuanya udah ada. Misalkan di data at rest. Di data at rest itu pada saat lu backup itu harus di-encrypt, lu passwordin. Sehingga kalau misalkan dump datanya itu kecabut, keambil sama orang, itu dia nggak bisa nge-restore. Satu itu di data at rest. Data in motion. Pada saat transfer data itu harus dilengkapi dengan sertifikat SSL misalkan. Jadi di-encrypt jalurnya. Pada saat gua ngasih ke lu KTP gua, kalau ada orang lewat bisa ngeliat nggak? Ya kalau plain text ya bisa aja. Nah, kan kita mau menghindari itu. Lalu ada lagi di data in process.
Data yang proses itu biasanya pakai masking, dikeluarin data yang diperlukan aja. Misalkan nama I spasi putu spasi I bintang spasi P bintang. Nomor telepon 08 bintang 6 misalkan. Itu menurut gua bocornya data si Bjorka ini salah satu dari 3 itu. Karena kita belum Kita nggak menerapkan itu. karena nggak ada standarnya, tak. Oh, Developer. karena belum distandarisasi. Iya, nggak ada acuan. Jadi developer itu kan cuma menurut gua, developer tuh mengenyampingkan security. Yang penting data nyampe cepat. Gimana cara data nyampe cepat? Nggak usah pakai enkripsi. Yang penting Plain program text aja. jalan. Nah, Saya developer. gitu kan. Yang penting program jalan. Jalan dulu. Sampai finish selesai. Iya, orang bisa ngelihat cepat ya. Oh, tidak peduli dong. Iya. Banyak kan kayak gitu. Karena gue tahu di perusahaan gue juga lagi dikencengin juga tuh masalah perlindungan data nasabah. Betul. Jadi ketika kita mengirim data atau kita login, itu data yang kita kirimkan itu tidak boleh memang plain text. TTP header-nya. Iya, Betul. harus di encrypt. Betul. Nah, tapi masa selevel Kominfo belum melakukan itu? Nah, halo Kominfo udah belum? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Nggak Tapi tahu, ya. harusnya mereka sudah aware Harusnya lah. sudah ya. Harusnya sudah aware lah. Kalaupun kebocoran yang terjadi bukan di situ, ya kemungkinan ya tadi ya social engineering paling. bisa jadi pada saat transfer data dari Kominfo ke third party ada yang sniff di tengah, lu kan nggak tahu. Iya kan industrial 4.0 kan istilahnya, machine to machine talking dia bilang. Pakai itu API yang dikirimkan biasanya lewat satu port. Nah, gimana caranya API dari data dari A ke B itu cepat sampainya? Plain text aja udah. Tapi kalau plain text kan ada orang yang sniff di tengah-tengah, man in the middle, dapat datanya, tinggal nungguin aja. Oke. Tapi sebenarnya juga kalau untuk bicara cepet, kalau kita encrypt juga cepet, Sindra. Wah, ini jadi ngomongin teknis ya. Asik. Enggak, karena kan kita kompres datanya. Jadi yang tadinya panjang datanya berapa, 500 kilobyte misalnya. Begitu kita encrypt kan paling menjadi 100 kilo gitu. Nah, maksud gue itu juga enggak, proses encrypt itu juga tidak membuat lambat sebenarnya. Itu udah terbukti. Jadi plain text dibilang lebih cepat. Iya. Tapi kalau encryptnya bener, bisa lebih cepat lagi. Menurut gua. Iya. Menurut gua. Benar juga. Soalnya waktu itu di tempat gue yang lama pada saat jalurnya di encrypt memang jadi lambat, tak, nggak nyampe. Jadi harusnya sepersekian detik, ini jadi sekian detik, 1 detik lebih per transaksi. Sedangkan ada berapa juta transaksi per hari. Kemungkinan encryptnya salah atau mesinnya kurang gede. Investasi lagi kamu. Dan lu tahu harga server berapa kan? Enggak, karena memang proses encryptnya kan berat. Iya. Proses encryptnya berat. Pasti di prosesor. Tapi kan soalnya. kalau seandainya datanya jadi kecil, kan lebih cepat ke transfernya. Iya sih. Intinya resource lagi nambah ya. boleh. Lucu juga. Oke, sekarang berarti perlindungan data pribadi. Iya. Yang lu bilang tadi, kita belum disahkan. Iya. Jadi nggak ada standarnya. Betul. Menurut lu gitu. Betul. Isinya banyak gak sih sebenarnya? Banyak, Bro. Banyak. Banyak dan sangat berguna. Gue nggak bisa jabarin di ini ya, di teks nanti kalau udah gue edit. Bisa aja. Kalau banyak nggak bisa. Males, gue males. Malas ngetik. Anjir. Masih aja. Iya. Keren sih. Menurut gue PDP itu keren sih. Negatifnya apa PDP? Oh, positifnya dulu lah. Oh, positifnya dulu Ceritain ya. lah. Langsung Maksud gue negatifnya kalau dulu. tidak ada negatifnya, tidak mungkin dong nggak disahin sampai sekarang. Udah lama kok. Gue nggak tahu deh. Kalau lu punya data, terus lu ngebocorin data, terus gue nuntut lu, itu positif atau negatif ke lu? Ke gue negatif. Ah, gue positif kan. Nah, bingung gue jadinya. Itu positif atau negatif masuknya PDP? Soalnya bisa mempidanakan yang membocorkan data. Ya. Iya. Iya, kalau aturan makin diperkuat, emang makin ruang gerak makin sempit sih. Iya, makanya itu. Akhirnya bisa disalahgunakan untuk
Wah, gue cuma begini dibilang bocorin data. Nah, itulah. Ya taruh kata kita naruh KTP di resepsionis gedung nih ya. Dia nggak sengaja datanya diambil sama orang atau dipotret sama orang. Itu bisa Kena aja, dong. bisa. Kena dong. Bisa. Ke kantornya bisa diinin karena lu nggak melindungi datanya. Iya, tapi kan yang diserang pribadi akhirnya. Pribadi yang ngebocorin kan. Nggak mungkin kantornya yang ditangkap kan. Iya. Iya, menurut gue sih keren sih. Apalagi ada yang namanya you have the right to forget, bro. Lu punya hak untuk dilupakan. Nah, misalkan lu pada zaman sekolah Badung berantem mulu, masuk polisi, masuk namanya tuh Adrinata, ditahan di polsek mana gitu. Masuk Detik misalkan. Lu kuliah S1, lu kuliah S2, lu kuliah S3. Pada saat lu mau jadi dosen, yang mau hire lu kan nyari nih data-data di Google. Adinata, masuk enter, plok. Lah, ternyata SMA-nya demam berantem, udah sampai di penjara. Padahal kan dari SMA sampai S3 itu kan jauh waktunya. Dan lu juga udah berubah jadi orang lebih baik. Dengan disahkannya RUU PDP ini, lu bisa nuntut tuh, misalkan ke website X misalkan. Lu bisa bilang, website X, berita lu 20 tahun yang lalu ini udah gak relevan sama gue sekarang. Gue sekarang udah S3 nih, gue mau jadi dosen. Gara-gara lu, gue jadi gak bisa masuk ke institusi ini nih. Gue mau itu dihapus deh. Lu bisa nyuratin ke Google juga. Google, gue gak mau kalau ada nama gue di call, yang berita pertama yang nongol tuh yang udah 20 tahun ini. Gue maunya yang sekarang dong. Gue nerbitin jurnal ini. Gue misalkan ngelakuin sosialisasi ini di mana. Itu bisa kayak gitu, tak? Kalau begitu kan harusnya ada mekanismenya juga dong. Nggak bisa lo berhak untuk dilupakan. Tapi kan sebenarnya juga kayak di US ya, setahu gue kan ada social ID. Social ID itu adalah bisa nge-track lu dari. Betul. Itu kan di sisi government nih, enggak di sisinya yang inilah yang masyarakat biasa lah. Kalau social ID kan emang nempel ke satu orang terus ada historinya kan. Betul. Kalau itu kan buat ngelacak. Itu nggak apa-apa. Itu maksud gue kayak itulah sesuatu yang udah nggak relevan lagi sama lu. Ngukurnya gimana itu relevan atau nggak relevan? Ya kan waktu udah lama. Oh ya berarti kan? Berita ini kan tahun kemungkinan waktu. Iya ya 2002, kan? Sekarang 2022. Berarti parameternya adalah waktu. Setelah 5 tahun lu berhak untuk dihapus. Atau 10 tahun karena udah gak relevan lagi berita ini. Gara-gara berita ini, gue jadi susah nyari kerja nih. Gitu. Lu punya hak itu, right to forget. Misalnya dulu lu gay gitu kan ya. Anjir, kenapa ke situ? Kenapa ke situ? Tiba-tiba sadar. Tiba-tiba sadar. Iya, terus wah itu kalau berlaku di asuransi enak tuh. Kenapa? Enak, jadi historical penyakit kita hilang. Anjir. Iya, itu juga. Iya dong. Kalau lu nutup bank account, lu punya rights untuk menghapus data lu di bank itu. Nutup bank account dong bisa minta dihapus historinya. Enggak. KPK pusing ntar dong. Enggak, di ininya, di banknya. Misalkan lu kan di bank A, lu dapet KTA mulu gitu. Oh iya. Nah, karena gue kesel deh, gue nggak mau deh, gue mau tutup aja accountnya. Nah, ntar data lu dari list yang daftar KTA itu hapus, nggak ada, karena lu udah bukan yang nasabah bank itu lagi. Iya benar sih, tapi nggak jalan lah kayak gitu nggak. Udah diambil sama marketingnya. Oh gitu. Pindah ke bank lain. Simpen, dijual lagi. Iya, saya punya database nih. Iya, benar. Susah. Terus kalau itu fungsinya cuma satu. Apa tuh? Yang penting handphone ada blok. Oh, udah. Itu gue udah implement. Jadi kita tinggal blok aja. Kalau ada kayak gitu ganggu blok. Iya. Terus untuk mendapatkan data itu harus ada persetujuan yang punya data. Mendapatkan data harus ada persetujuan yang punya data. Iya. Oh iya. Itu belum ya? Nggak ada ya. Nggak ada.
kita kalau kayak di aplikasi online itu kan ada kita posisi kalau aktif kan dia tahu posisi kita di mana kan. Iya betul. Itu katanya dijual, Ndra. Dengar-dengar dijual dan dijual ke perusahaan jadi untuk ngembangin bisnis yang di anak muda ini sekarang Ngumpulnya bareng sama ini. ngumpulnya ada di daerah sini nih. Iya. Jadi lu kalau seandainya lu mau buka kafe di sini cocok. Iya. Itu kan data kita. Betul. Dikasih dijual ke orang, Betul. kita nggak dapat apa-apa. Betul. Iya kan? Betul. Harusnya kita dapat diskon tuh. Dia bisa tahu kita ada di mana dan dia jual datanya kita ke sana ya. Kayak mau inilah gampangnya kayak lu mau buka toko martabak yang paling possible di daerah mana gitu. Iya. Ya udah misalkan kita beli datanya nih. Dia langsung bilang nih pesanan martabak telur dan martabak manis paling banyak tuh di daerah ini di Jakarta. Buletan. Datanya valid nggak? Valid. Itu data. Berapa? Ada 1000 siapa aja dia klik kebuka kelihatan usernya. Nah itu data kita yang dijual. Nah itu harus ada konsen sebenarnya. Terus ada statistiknya juga. Biasa yang makan martabak telur itu persentasenya lelaki umur sekian. Dan itu kebanyakan ada di daerah sini. Nah iya berarti lu kalau buka martabak di sini aja. Gila ya. Bisa bro, bisa. Oke. Bisa. Makanya dari berapa tahun yang lalu tuh orang berburu dengan data kita ya. Dra, ya. Betul. Kita baru sadar sekarang ternyata mereka untuk itu ya, data mining itu ya. Iya. Nah, terus ini negatif side-nya kalau menurut gua. Ke sesama negara yang comply dengan GDPR, itu negaranya itu harus boleh menukarkan data. Harus boleh menukarkan data. Contoh, gua mau nyerang ke negara X misalkan. Oh lagi perang nih ceritanya. Belum perang. Oh. Gue lagi assessment nih, kalau gue nyerang ke sini berapa lama nih gitu. Gue minta dong data lelaki umur 21 sampai umur 35 ada berapa orang. Si negara X ini harus nyerahin datanya ke gue. Oh ini, nah dengan data segini, jumlah pasukan gue segini, gini. Wah berarti gue kalau nyerang ke sini sekian tahun udah bisa tercaplok nih satu tempat. Itu harus diperbolehkan. Itu harus diperbolehkan kalau itu disahkan. Bahaya dong. Nah makanya menurut gue mungkin yang itu nggak usah diadopt gitu loh. Lo ambil yang kayak lu bikin skripsi lah. Lu ambil yang apa yang lu butuhkan itu dijadikan baseline. Jangan semuanya lu ambil gitu. Kan nggak semuanya kan kayak dari framework COVID misalkan ada sekian kontrol. Sekian kontrol itu semuanya harus diimplement. Iya disarankan diimplement, tapi kan apakah bisa semua diimplement? Kan nggak juga, kan beda-beda perusahaan. Iya. Iya, gitu. Jadi kalau RUU PDP itu menanggulangi cara pengumpulan data, penggunaan data, pengelolaan data, dan pengungkapan data. Data reveal, itu pun diatur. Wah itu kalau itu disahkan, menurut gue itu keren banget sih. Tapi sebelum disahkan mereka harus sadar dulu. Nah. Gitu. Bagaimana cara menerapkan ini, ya kan? Nah itu makanya Kominfo kan ada kedaulatan data. Menurut gue ini awal kedaulatan data itu aturan ini harusnya. Iya. Iya. Sama ini kan dia bilang, wah ini demi kedaulatan data anak bangsa. Iya benar. Tapi baseline-nya apa? Apa lu cuma ngomong doang kan? Enggak kan? Gitu. Harus ada. Harus tahu gimana menyikapinya. Nah. Sama kayak lu mau buka restoran. Lu udah jelas nih lu harus sedia meja, harus sedia dapur, harus sedia alat-alat. Tapi lu nggak pengalaman untuk buka restoran. Pusing. Iya dong. Cari tahu lah dulu. Karena lu nggak pengalaman research. banyak dimanfaatkan. Makanya harus sebelum disahkan sih menurut gue emang harus tahu cara nyikapinnya sih. Nah, iya, jadi lu nggak bisa main sahin aja. Nanti banyak disalahgunain soalnya, Ndra. Ibaratnya kayak kalau seandainya mau disalahgunakan untuk A, wah udah tahu nih langsung handle-nya gimana, iya kan? Karena lu pengalaman nih, lu dari terus. Kadang kan orang tuh cuman bikin peraturan, nyontek, kayak kita skripsi kan. Enggak, lu doang, gua enggak nyontek gua.
Oke lah, kayak gue skripsi. Copy paste tanpa pengalaman, tanpa kita Pas sidang apa ya namanya ya, bonyok. studi banding atau kita cari-cari research atau segala macam. Cara konsep kita ngerti, tapi begitu nerapinnya, wah, puyeng. Betul. Yuk,